Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dalam berbagai buku sejarah telah tertulis bahwa Khalifah Abu Bakar dan Umar bersungguh-sungguh untuk melamar Fatimah dengan harapan keduanya menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. At-Tabrani dalam kitabnya yang berjudul Zakhirul Uqba halaman 30 mengetengahkan sebuah riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah meminang Fatimah. Oleh Rasulullah SAW dijawab, yang artinya Allah belum menurunkan takdirnya. Demikian juga jawaban Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika meminang Fatimah. Mengapa mereka ingin menjadi menantu Nabi Rasulullah SAW? Dua orang sahabat itu meminang Fatimah semata-mata ingin mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, dan karena keutamaan yang dimiliki keluarga Nabi SAW menyebabkan mereka ingin sekali menjadi menantunya. Mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semua hubungan nasab dan kekerabat akibat hubungan perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan sihirku. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib untuk meminang Fatimah. Aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminang putri beliau, yaitu Fatimah. Aku berkata dalam hati, demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa, tapi aku ingat kebaikan Rasulullah, maka aku beranikan diri untuk meminangnya. Akhirnya Rasulullah SAW pun menerima pinangan Ali, meski hanya mempersembahkan mahar berupa baju besi Al-Hutaimah, yang juga merupakan pemberian dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Fatimah adalah bunga yang terpelihara, yang dididik dan dibina oleh manusia agung nan mulia Muhammad SAW, Rasulullah. Bunga yang indah dengan segala keistimewaannya harus dipelihara dan dijaga oleh orang yang istimewa dan memiliki berbagai kelebihan pula, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan kapasitas Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Keduanya berturut-turut menjadi khalifah, meneruskan perjuangan kaum muslimin menggantikan Rasulullah SAW. Lalu kenapa ayahanda sang bunga itu menolaknya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa Ali yang hanya bermodalkan baju besi yang juga pemberian Rasul menjadi pilihan Rasul untuk mendampingi Fatimah? Meski memang Rasulullah SAW yang paling tahu alasan itu, termasuk juga alasan menolak pinangan dua sahabatnya yang istimewa. Namun kita bisa melihat sisi kelebihan Ali bin Abi Thalib, pemuda pemberani ini. Ali adalah lelaki istimewa, termasuk as-sabiqunal awalun, golongan pertama yang masuk Islam dengan usia termuda. Ali memiliki segala aspek kebaikan,
baik dari keunggulan ilmu yang dianugerahkan kepadanya maupun keberaniannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menerima lamaran Ali karena tahu betapa besar cintanya yang tulus tanpa memandang apapun. Sedangkan mereka pun saling mencintai. Rasulullah SAW pun tahu setelah Allah menurunkan takdirnya atas keduanya untuk disatukan dalam mahligai min sokun khalizan. Inilah cinta besar Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah. Meskipun Rasulullah SAW tahu betapa besar keistimewaan sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Abi Thalib, akan tetapi Rasulullah benar-benar menunggu takdir Allah untuk mendapatkan pasangan hidup terbaik bagi putrinya Fatimah. Sahabat mercusuan hati yang berbahagia. Di masa kini, keberadaan seorang ayah terkadang tidak diperhatikan oleh sang anak. Kesibukan mencari nafkah di luar rumah menjadi salah satu penyebab kurangnya kedekatan ayah dengan anak, sehingga berkurang pula ikatan batin. Dengan keberadaan ibu di rumah, ibulah yang mendapatkan perhatian dan prioritas utama dari sang anak. Dalam menunjukkan kasih sayangnya, ayah memiliki cara yang berbeda dengan ibu. Ayah selalu punya cara tersendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya. Sikap ayah yang identik dengan tegas membuat jarang ada anak yang mau mencurahkan suasana hatinya kepada ayahnya. Seolah arti kehadiran ayah hanyalah untuk memberikan uang saku. Sikap ayah memang terkadang dingin dan rasa cintanya memang cenderung disamarkan, terutama bagi anak perempuan. Cenderung memiliki jarak yang lebih besar. Pembicaraan banyak yang sekedar basa-basi, sepatah dua patah kata, padahal ayah memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh seorang ibu, yaitu ayahlah yang menikahkan putrinya kelak. Maka seharusnya jarak antara anak dan ayah bisa lebih dekat. Komunikasi harus lebih banyak dijalin. Tidak hanya sekedar basa-basi atau meminta uang saku atau uang belanja, tetapi juga ada kalanya pembicaraan hati agar tercipta suasana lebih dekat dan saling mengerti, juga saling memahami. Hubungan kasih sayang yang sepertinya hanya dipahami oleh sang ayah dan putrinya itu sendiri. Ayah dan anak perempuannya seolah memiliki bahasa dan dunia tersendiri bagi koneksi cinta mereka. Bahkan ada pendapat yang latah mengatakan seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Tarikan kasih sayang yang begitu kuat ditemukan pada hubungan antara Rasulullah SAW dan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW menyimpan cinta yang mendalam untuk putrinya tersebut. Jika Fatimah datang menemui ayahnya, maka beliau Rasulullah SAW menyambutnya, menciumnya, lalu mendudukkannya di tempat beliau duduk. Kedekatan ayah dan putrinya ini membuat Rasulullah SAW sangat memahami Fatimah. Kegembiraan Fatimah adalah kegembiraan Rasulullah SAW. Demikian pula sebaliknya, kesedihan dan kerisauan Fatimah adalah kesedihan Rasulullah SAW. Pembelaan Rasulullah SAW menjadi haknya. Sabda beliau yang artinya, Fatimah merupakan belahan diriku.
Siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang serupa, Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang meresahkan dia, meresahkan diriku. Apa yang menyakiti hatinya, menyakiti hatiku juga. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Narasi ini memberikan gambaran kepada kita betapa hubungan antara Rasulullah SAW dengan putri beliau Fatimah Az-Zahra mempunyai kedekatan secara khusus, akan mendapatkan pelajaran. Kita dapat menarik beberapa pelajaran, mencontoh apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih dekat kepada anak-anak kita, khususnya terutama anak kita yang perempuan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita dan kita dapat mengambil hal-hal baik dari kejadian ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.